Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid, yaitu kaidah-kaidah jami'ah yang diambil dari Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-44, yang mana pembahasan kali ini kita akan lanjutkan kepada al-qaidatul khamisatu wal arba'un, yaitu kaidah yang ke-45, yang mana kaidah ini adalah kullu lafdhin awhama naqsan fi haqqillahi ta'ala fattalaffudhu bihi laysa min ta'zimillah wa yunha anhu. Kaidah yang ke-45 adalah kullu lafdhin, semua lafaz, semua ungkapan, ucapan yang awhama naqsan, yang mengesankan merendahkan fi haqqillahi ta'ala, di dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua lafaz, semua kalimat, semua ucapan yang mengandung perendahan kepada Allah, merendahkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattalaffudhu bihi laisa min ta'zimillah, mengungkapkan ucapan tersebut bukanlah dari mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan kita untuk mengagungkannya. Dan kalimat atau lafaz yang mengandung merendahkan Allah, menghinakan Allah, yunha anhu, itu dilarang. Seperti apa misalnya? Ucapan kaqaulin assalamu ala Allah, yaitu keselamatan untuk Allah. Keselamatan untuk Allah. Au Allahumma ghfirli awirhamni in syi'ta. Atau ucapan, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, in syi'ta, jika engkau berkehendak. Ini menunjukkan sebuah ungkapan yang menunjukkan ia tidak butuh kepada ampunan Allah, tidak butuh kepada rahmat Allah. Jika engkau berkehendak, ya Allah. Artinya jika engkau tidak berkehendak, tidak apa-apa, ya Allah. Ini mengandung perendahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesankan, merendahkan Allah Azza wa Jalla. Atau Allahumma inna nastashfi'u bika au natawassatu bika inda fulan. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta syafaat kepada kamu
untuk si fulan. Artinya kepada si fulan. Mestinya menjadikan perantara kepada orang yang dituju, maka sekarang dibalik. Allah dijadikan perantara kepada makhluk. Maka kalimat-kalimat ini, fahadhil alfaz, kalimat-kalimat ini kulluha la yajuzu qawluha. Kalimat-kalimat ini semua tidak boleh diungkapkan. Kenapa demikian? Li'annaha tuhimu naqsan la yaliqu fi haqqillahi ta'ala. Karena kalimat-kalimat tersebut mengesankan, mengisyaratkan, menunjukkan perendahan yang tidak pantas hal tersebut kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada penjelasan insyaAllah. Di antara dalil akan hal ini adalah, larangan dari ucapan-ucapan ini adalah, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qal, kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati qulna, sesungguhnya kami, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza kunna ma'an Nabi, jika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, maka kami mengatakan assalamu ala Allah min ibadih, keselamatan untuk Allah dari hamba-hamba. Assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, keselamatan untuk si A, keselamatan untuk si B, untuk si fulan, untuk si fulan. Mendengarkan hal itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan untuk Allah. Fa inna Allah wassalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah as-salam, yang memberikan keselamatan. Nama Allah adalah as-salam. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh keselamatan dari Allah. Makanya di dalam tasyahud itu dikatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah as-salih. Bukan assalamu ala Allah, keselamatan untuk kami dan keselamatan untuk hamba-hambamu yang saleh. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, warzuqni in syi'ta. Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, ya Allah ampunilah saya kalau engkau berkehendak, rahmatilah saya kalau engkau berkehendak, berikanlah rezeki kepada saya kalau engkau berkehendak. Terkesan dari kalimat ini adalah tidak butuh. Kenapa? Karena di dalam ampunan, di dalam rahmat, itu semuanya kebaikan. Artinya apa? Artinya kita benar-benar meminta ampunan kepada Allah, benar-benar kita meminta rahmat kepada Allah. Tidak terkesan, jika engkau rahmati, ya alhamdulillah, jika tidak juga enggak masalah. Bukan demikian. Kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'zimil mas'alah, benar-benar serius meminta itu. Innahu yaf'alu ma yasha wa la mukriha lahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki dan tidak ada yang bisa memaksa Allah.
Ini yang perlu kita perhatikan bersama supaya ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan, kalimat-kalimat yang kita ucapkan adalah kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mengandung pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kalimat yang mengandung perendahan kepada Allah, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Wali Muslim, dan di dalam Sahih Muslim, wal ya'zimir raghbah, artinya benar-benar keinginannya itu. Fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah yang diberikan. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arabi, seorang pedalaman Arab mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal. Ya Allah, jiwa-jiwa ini binasa ya Rasulullah, kemudian keluarga-keluarga kelaparan, harta-harta binasa juga ya Rasulullah. Fastasqi lana rabbak. Fa inna nastashfi'u bika ay billahi alaika. Ya Allah, mintakan kami kepada Allah hujan. Jadi Arabi ini meminta kepada Nabi untuk memintakan kepada Allah hujan. Kalau ini benar, mungkin ada orang yang saleh yang kita lihat, kita katakan kepadanya, wahai ustaz, wahai syekh, wahai guru, saya ingin berbisnis, atau anak saya ingin melanjutkan pendidikan, atau dan lain sebagainya dari keinginan-keinginan kita mengatakan tolong doakan, mohonkan kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Anak saya lagi ujian, mohonkan kepada Allah sebagai mudah, dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ini dibolehkan. Ini tawassul yang masyru'. Dia hadir, dia mampu, dia ada. Kemudian yang sebaliknya, fa inna nastashfi'u billahi 'alaik. Sesungguhnya kami meminta kepada Allah atasmu. Jadi makhluk, Allah makhluk. Kalau tadi makhluk meminta kepada makhluk, kepada Allah. Wa bika 'ala Allah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, subhanallah. Nabi bertasbih, katakan maha suci Allah, maha suci Allah. Fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih sampai hal tersebut diketahui di muka-muka para sahabat. Artinya ucapan seorang Badui ini berat. Dia menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk. Sehingga kita jadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Kita datang kepada seorang yang dia hidup, bukan orang yang sudah meninggal, yang dia mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan supaya ia memohonkan untuk kita kepada Allah. Kita datang kepadanya, Ustaz, wahai guru, wahai syekh, anak saya sedang ujian, coba doakan kepada Allah supaya dimudahkan urusan-urusannya. Tapi ini terbalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih
Thumma qala waihak atadri mallah. Celakalah engkau, apakah engkau tahu siapakah Allah itu? Inna sya'nallahi a'zam min dzalik. Sesungguhnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung dari itu semua. Innahu la yastashfi'u billahi ala ahadin min khalqih. Sungguhnya tidaklah kita menyuruh Allah memberikan syafaat, memintakan syafaat kepada makhluk, kepada seorang pun dari makhluk. Ini kepada Allah, memintakan kepada makhluk. Inna sya'nallahi 'azam min dzalik. Sungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung dari hal tersebut. Allah dijadikan perantara kepada makhluk. Ini mengandung perendahan kepada Allah Azza wa Jalla. Tambihat, ada beberapa catatan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qaulu assalamu 'ala Allah. Kalimat assalamu 'ala Allah, keselamatan untuk Allah, yuhimu ma'nan la yaliqu billahi ta'ala. Itu mengesankan suatu makna yang tidak pantas, mengisyaratkan suatu makna yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna salam, karena kata salam ini imma an yulqa min babit tahiyyah. Itu kita sampaikan berupa ucapan selamat, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Wa imma min babid du'a bis salamati, atau dari sisi doa kita mohonkan keselamatan minan naqsi wal afat, dari berbagai kekurangan dan celah. Yang mana kedua-dua hal ini, baik itu dari sisi doa maupun dari sisi ucapan selamat, kullu dzalika la yaliqu billahi, itu semuanya tidak pantas bagi Allah. Kita mintakan untuk Allah keselamatan, mestinya kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala dialah as-salam itu, yang memberikan keselamatan, bukan dimintakan untuknya keselamatan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala salimu min kulli naqs, yang bebas, yang selamat dari semua kekurangan. Wa huwa alladhi yud'a, yang Allah Subhanahu wa taala tempat kita berdoa, bukan kita berdoa untuk Allah, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa bihajatin ila du'a'in nasi lahu, Allah tidak butuh sama doa manusia untuknya. Fa innahu ghaniyun an kulli ahad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari semua orang, dari siapapun itu. Nah, ini dia yang pertama. Yang kedua, yaitu kalimat Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, wa ghairi dzalik. Yaitu ucapan, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak, atau kalimat-kalimat yang lain. Yuhim bi anna Allah lahu mukrih. Kalimat ini mengisyaratkan bahwasanya itu Allah ada yang bisa memaksa. Ada yang bisa memaksa Allah? Tidak ada. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Kalau tidak berkehendak, kalau engkau tidak berkehendak, tidak apa-apa. Tidak demikian. Wa anna tahqiqa dzalika thaqilun 'ala Allah. Yang pertama, seakan-akan permintaan tersebut, merealisasikan permintaan tersebut, itu berat bagi Allah. Wa qad ya'jizu anhu, atau Allah tidak mampu. Yang mana kedua hal ini, wa hadhihi yunzau anha Allah Ta'ala. Yang kedua hal ini, baik itu berat maupun tidak mampu, kita bersihkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwa ala kulli syai'in qadir wa la yu'jizuhu syai'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah Azza wa Jalla, yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah terkait tentang doa seperti ini,
yaitu ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Al-ad'iyatul lati la tahtamilu illa al-khair al-mahd la yajuzu ta'liquha bil masyiah. Bahwasanya doa-doa yang tidak mengandung kecuali kebaikan murni, artinya tidak ada buruknya, maka tidak boleh kita ta'liq dia, kita kecualikan dia dengan masyiah, dengan jika engkau kehendaki. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki. Kenapa demikian? Karena ampunan ini semuanya baik. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Karena rahmat ini sangat kita butuhkan. Bukan ketika engkau rahmati saya, alhamdulillah, kalau tidak ada masalah. Bukan. Kita sangat butuh. Maka tidak ada ta'liq dengan in syi'ta, jika engkau berkehendak. Tidak ada demikian. Seperti apa? Talabul maghfirah. Minta ampunan. Minta rahmat. Minta taufik. Ini semuanya adalah kebaikan murni. Tidak perlu dikasih catatan jika engkau berkehendak. Langsung saja kita mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Ya Allah rahmatilah aku. Ya Allah berikanlah taufik kepada aku. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan kita mengatakan, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus jika engkau berkehendak. Kalau tidak lurus tidak masalah. Tidak demikian. Supaya kita pahami. Adapun wal ad'iyatul lati la yajzimul insanu hal fiha khair lahu am la yajuzu ta'liquha bil masyiah. Adapun doa-doa yang manusia kita tidak bisa memastikan apakah di dalamnya ada kebaikan atau tidak, maka boleh kita kecualikan dia dengan masyiah, dengan jika engkau kehendaki. Seperti orang yang mendoakan orang sakit, ad-du'a bil marid, lil marid, yaitu doa kepada orang yang sakit, inda ziaratihi, ketika kita menziarahinya. Apa di antara doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tidak masalah. Semoga itu sebagai pembersih dosa-dosamu insyaallah. Yang mana orang yang sakit tidak tahu dia apakah kebaikan itu ketika hilang penyakitnya atau tetap penyakitnya. Tidak kita tahu, karena bisa jadi bagi seorang ketika dia sakit itu lebih baik baginya ketimbang dia sehat. Atau sebaliknya, ketika dia sehat itu lebih baik baginya ketimbang dia sakit. Ada orang yang sehat, semakin taat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sakit dia tinggalkan suatu ibadah. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia sehat dia banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, namun ketika dia sakit dia sadar, dia kembali, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dita'liq dia dengan masyiah. Begitu juga doa ketika orang meminta kehidupan atau kematian, dia tidak tahu apakah kehidupan itu lebih baik baginya atau kematian itu lebih baik baginya. Bagaimana dalam doa Allahumma ahyini ma'alimta annal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika engkau ketahui bahwasanya kebaikan atau kehidupan itu lebih baik untukku. Kita tidak tahu. Fa innal insana la yadri halil khair lahu fil hayah am fil maut. Karena manusia tidak mengetahui apakah kebaikan padanya untuknya itu ketika dia hidup atau setelah dia meninggal. Karena bisa jadi kehidupan itu lebih baik baginya untuk menambah ketaatan-ketaatan. Atau ada orang yang kematian lebih baik baginya, sehingga apa? Terhenti jadinya kemaksiatannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan ya Allah, Allahumma inna nastashfi'u bika aw natawassatu bika 'inda fulan. Ya Allah, sungguhnya kami meminta syafaat kepadamu kepada fulan. Jadi Allah yang dijadikan perantara, manhiyun anhu. Kalimat ini terlarang.
Lianna fihi raf'un limaqamil makhluqi ila makanin la yaliqu illa billahi ta'ala. Karena di dalam ucapan ini mengangkat kedudukan makhluk kepada kedudukan yang tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Mestinya sebagaimana kita katakan tadi, kita minta kepada makhluk, kepada ustadz, kepada seseorang untuk mendoakan kita kepada Allah. Bukan kita meminta kepada Allah dengan tujuan makhluk. Faqaulu dzalika yuhim anna al-makhluq a'la min al-khaliq. Maka ucapan demikian yang ia minta kepada Allah dengan tujuan makhluk itu mengisyaratkan bahwasanya makhluk lebih tinggi daripada al-khaliq, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza laysa min ta'dhimillah. Maka ini bukanlah dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an li kulli khair wa jannabana kulla syarrin wa fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua untuk kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan kita dari semua keburukan dan fitnah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.